Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran sejarah Indonesia pada hari ini? Iya. Ya, insya Allah siap ya. Oh ya, anak-anak lanjutannya. Ya, anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita sebaiknya berdoa. Untuk berdoa, silakan dulu, Hasim. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Semoga dengan memulainya kita berdoa pada pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat baik untuk hidup dunia maupun akhirat. Anak-anak silakan dibuka catatannya, disiapkan buku dan pulpennya. Kita mempelajari tentang, oh ya lupa Ibu nih, mohon maaf nih, presensi dulu. Najwa Rohimah, ya. Nilai Yoga Tama, kita mulai pembelajaran hari ini, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Sudah terlihat di layar anak-anak? Sudah, Bu. Ya, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Di dalamnya bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu ternyata ada ras Melanesoid, Proto-Melayu, Detro-Melayu, dan Wedik. Selanjutnya ada kompetensi dasar yang harus kita lakukan atau kita pahami dalam pembelajaran hari ini. Kompetensi dasarnya adalah kita menganalisis asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari ras Melanosoid, Proto-Melayu, Detro-Melayu, dan Wedik. Materinya adalah asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Sudah ya, lanjut gambar perahu atau kapal pada masa lampau. Ya, yang kedua ini gambar apa anak-anak? Ya, manusia masa praaksara. Kayak gitu ya. Kalau yang ketiga ini di bawah ini ada gambar beragam budaya yang ada di Indonesia, adalah gambaran suku-suku yang ada di wilayah Indonesia. Dan yang keempat ini gambar apa ini? Gambar orang masa praaksara melakukan kegiatan kehidupannya. Ya, ini peta persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Garis merah itu apa? Garis merah itu adalah proto, berarti adalah Melayu tua yang datang ke wilayah Indonesia atau migrasi yang pertama datang ke Indonesia yang lebih dulu maksudnya. Kalau yang hitam adalah ya Detro yang lebih muda, artinya belakangan datang ke wilayah Indonesia. Lanjut, ini silakan ras Melanesoid. Ada beberapa ras yang ada di wilayah Indonesia. Ras apa aja anak-anak? Adalah ras Melanesoid. Ras ini tersebar di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur Irian dan benua Australia. Kedua, di Kepulauan Indonesia, mereka tinggal di Papua, Maluku, dan NTT. Menurut Daljoni, bangsa Melanesoid sekitar 70% menetap di Papua, sedangkan yang 30% lagi tinggal di beberapa kepulauan sekitar Papua. Ya, ada lagi yang bisa melanjutkan kelompok dari ras Melanesoid tentang bagaimana mereka, contohnya. Silakan. Contoh Melanesoid, pada akhirnya bangsa Proto-Melanesoid terdesak oleh bangsa Melayu dan yang belum sempat sampai Papua melakukan percampuran. Ciri-ciri ras Melanesoid: 1. Berbadan kekar, 2. Kulit yang berwarna kehitaman, 3. Rambut keriting, 4. Bibir tebal, dan yang terakhir 5. Hidung yang mancung. Nah, itu ada gambar apa di depan di sana? Ada gambar apa itu? Contoh ras dari
Ya, jadi Lain. kalau orang Maluku, orang NTT, Papua itu mereka secara umum adalah rasnya Melanesoid. Ya, saya lanjut lagi ke ras yang kedua adalah ras. Proto Melayu. Ya, silakan. Ras Proto-Melayu 1. Proto-Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia sampai pulau-pulau paling timur di Pasifik. Ras ini memiliki ciri-ciri 1. Kulit kuning kecoklat-coklatan, 2. Rambut lurus, dan 3. Bermata sipit. Ya, persebarannya ras Proto-Melayu ini kemana saja? Silakan dari kelompok yang Proto-Melayu, silakan dikemukakan. Iya Bu, persebaran ras Proto-Melayu di Indonesia mula-mula menempati pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat, suku bangsa Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo. Ras Proto-Melayu ini membawa peradaban batu ke Pulauan Indonesia. Contohnya seperti gambar di atas, Bu, suku Dayak. Suku Itu Dayak. gambar orang, contohnya kita temui itu kalau di wilayah Kalimantan Selatan atau Kalimantan, di mana itu adanya? Di Kalimantan Tengah, ya kan? Ada Dayak. Kalimantan Timur juga ada Dayak. Tadi kita lihat ciri-cirinya seperti apa? Kulitnya kuning, ya kan? Rambutnya lurus, matanya sipit. Seperti apa orang mereka ini? Seperti apa mereka? Seperti orang? Siapa ini? Orang Cina ya? Ya kan? Ya, Bu. Punya teman nggak ada orang-orang yang dari Dayak atau dari Gayo atau dari Toraja atau dari Sulawesi Barat atau Gayo atau Alas, itu mereka kan bermata sipit, terus kulitnya juga umumnya putih-putih, ya. Nah, ini ternyata mereka ini ada ras apa itu? Mereka ini ternyata ras Proto Melayu. ya, Proto Melayu. Jadi kalau kita amati nanti misalnya kalian jalan ke Kalimantan Timur atau ke Kalimantan Tengah, kalian temui wajah-wajahnya seperti itu kita sudah belajar bahwa ini adalah mereka ini keturunan dari Proto Melayu. Oke, sekarang kita ini berada di keturunan mana ya anak-anak? Ibu nih bingung nih, nggak ada keturunannya. Ibu di sini nih, kalau di sini, ya kan? Ya, kita lanjut. Silakan untuk yang ketiga, ras selanjutnya. Ras Deutero Melayu. Deutero Melayu merupakan ras yang datang dari Indonesia bagian utara. Ras ini memiliki keahlian dalam bidang mengolah besi. Mereka juga memiliki keahlian mengolah lain adalah kapak persegi panjang. Oke, dari kelompok ras Deutero Melayu ada apa nih? Persebaran mereka kemana saja? Silakan. Contoh Deutero Melayu. 1. Peradaban yang ditinggalkan ras Deutero Melayu dapat dijumpai di Malaka, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Minangkabau. 2. Selain mengolah besi, ras Deutero Melayu juga telah memiliki keahlian dalam bidang mengolah tanah, membuat saluran irigasi, menguasai teknik. Udah ras mana nih? Ya, nggak apa-apa, nanti sambil diingat-ingat. Oke, untuk ras Wedit, persebarannya di wilayah Indonesia di mana aja? Silakan kelompok temannya membantu. Contoh ras Wedit. Wedit itu sendiri artinya jenis Weda, yakni bangsa yang ada di Pulau Ceylon, Sri Lanka. Persebaran orang-orang Wedit yang ada di Indonesia terbilang cukup luas. Misal yang ada di Palembang dan Jambi, yaitu Kubu, di Siak, yaitu Sakai, dan Sulawesi pojok tenggara, yaitu Toala, Tokea, dan Tamuna. Ya, oke. Tadi kita sudah membahas tentang ciri-ciri 4 ras tersebut. Jadi besok-besok. Nah, untuk yang kelompok pertama, tadi Ibu bagi kalian ada berapa? 30 orang. Jadi ini satu kelompok 6 ya, ya kan? Nah, kelompok pertama adalah suku Asmat yang ada di Papua. Kalian mengambil atau mengalih unsur budaya universal yang ada di suku Asmat Papua. Mereka, suku Asmat ini adalah ras
melanosoid. Yang kedua adalah suku Dayak di Kalimantan. Mereka adalah Proto Melayu. Kalian alih unsur budaya universal yang ada di suku Dayak tersebut. Dan begitu juga selanjutnya. Oke, anak-anak. Tugas ini dikumpul minggu akan depan, dibuat dalam bentuk tulisan, diketik rapi. Aturannya sudah Ibu share di grup, ya? Oke. Selanjutnya, Iya, Bu. ini selamat mengerjakan. Nah, anak-anak, kita tadi sudah membahas tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ada apa? Ada kesimpulan, ada nilai yang bisa kita ambil dari mempelajari tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ini. Silakan, ada yang bisa memberikan tanggapan atau memberikan sebuah wacana tentang kesimpulan atau nilai yang bisa kita ambil dari mempelajari materi pada hari ini. Silakan. Ya, jangan lupa mut. Ya, silakan Nila. Dari pembelajaran hari ini dapat saya simpulkan bahwa banyak sekali manfaat dan nilai dari kita mempelajari materi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ini, yaitu diantaranya yang pertama, kita belajar menghargai perbedaan. Yang kedua, kita merasa bangga sebagai Oke, terima kasih Nila sudah memberikan sebuah kesimpulan atau nilai yang bisa kita ambil. Jadi setelah mempelajari ini, kita punya rasa kebanggaan tersendiri terhadap bangsa, ya kan? Ya, dan juga menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di wilayah kita. Dan untuk kalian di sekolah, berarti juga kalian juga harus pandai-pandai menghargai teman, ya kan? Karena teman-teman di sekolahnya itu berbagai suku budaya, ya, seperti itu. Ada lagi anak-anak yang bisa mengambilkan kesimpulan atau nilai yang bisa kita ambil dari mempelajari asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Silakan. Ada satu orang lagi, boleh? Kalau enggak, kalau kalian sebagai pelajar, apa yang bisa kalian ambil dari mempelajari ini? Silakan. Sebagai generasi muda, harusnya kita apa? Sebagai generasi muda dengan mempelajari ini, kita kan ini pada masa lampau mereka seperti ini, mereka memiliki budaya. Tentunya untuk kalian sebagai generasi muda harus bisa lebih baik lagi. Pada masa lampau mereka sudah melakukan inovasi buat kehidupannya. Begitu juga dengan kalian buat masa depan harus lebih baik. Ya lah. Ada lagi? Boleh? Ada yang bisa menambahkan? Semangat, ya kan? Nah, semangat ini nggak boleh kendor, nggak boleh lemah. Sebagai generasi muda punya tekad untuk hidupnya lebih baik lagi, ya. Semuanya mungkin punya cita-cita, ya. Semuanya punya keinginan. Keinginannya mulai sekarang harus diwujudkan. Tapi jangan lupa berdoa, ya. Segala sesuatunya jangan lupa untuk berdoa dan memohon kepada Allah agar segala yang menjadi cita-citanya bisa terwujud. Jangan lupa juga kepada orang tua harus berbakti, ya anak-anak ya. Oke anak-anak, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Karena materi ini sudah selesai, Ibu anggap kalian paham dan bisa memahaminya. Untuk selanjutnya bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini, mengikuti pelajaran pada hari ini. Tetap semangat belajar dan tetap jaga prokes kesehatan. Semoga pandemi cepat berlalu, kita bisa sekolah dengan tatap muka atau luring. Jangan berbunyi tanda istirahat, silakan kalian istirahat, isi perutnya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.